Assalamualaikum pemirsa, kepolisian menangkap 11 warga negara asal Cina maaf, warga negara asing asal Cina yang menjadikan rumah di Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan sebagai tempat penyamaran seolah-olah polisi distrik Wuhan lewat media daring. Ditangkapnya 11 orang warga negara asing yang diduga atau dicurigai telah melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau online scam, ya kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali di Cilandak hari Rabu 30 Juli kemarin. Dalam penangkapan tersebut, pihaknya bekerja sama dengan imigrasi kelas 1 khusus non-tempat pemeriksaan imigrasi Jakarta Selatan. Siapa yang membacking operasi scam di Indonesia? Mengapa sistem keimigrasian bisa kecolongan? Ya. Apakah ada WNI yang ikut terlibat dalam jaringan ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, yaitu Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanang. Bung, ini kenapa Indonesia dipilih sebagai basis operasi penipuan daring oleh warga negara asing? Dan celah hukum atau pengawasan apa yang dimanfaatkan, Bung? Iya, kalau lihat kenapa dijadikan tempat untuk kegiatan mereka untuk penipuan daring itu, yang pasti eh, tentu ada potensi yang menguntungkan dari bisnis itu. Jadi mereka menganggap bahwa ada potensi di Indonesia yang bisa dikerjakan dengan bisnis penipuan daring itu. Nah, sementara di antara potensi itu mereka tentu melihat dan menghitung ada celahnya untuk dilaksanakan atau tidak di negeri ini. Nah, mereka melihat banyak celah di situ. Ya, tentu dengan adanya celah itu mereka coba untuk melaksanakan. Dan saya pikir itu kalau kita lihat kan posisinya itu eh, dapat laporan dari warga ya. Jadi menunjukkan juga bahwa ada mereka lolos berbulan-bulan bahasanya itu. Kalau itu mungkin sekitar 3-4 bulan ya mereka sudah ada di rumah itu dan mereka sudah beroperasi itu. Dan mereka nyaman bisa melakukan itu. Eh, Menunjukkan bahwa dalam sistem pengamanan kita, sistem penjagaan kontrol kita terhadap warga negara asing itu banyak celah sehingga mereka bisa bukan hanya tinggal di sini untuk melakukan aktivitas normalnya, mereka juga bisa melakukan kejahatan yang mereka lihat dari sisi celahnya masih bisa dilakukan. Dan nampaknya bukan sebentar, sampai berbulan-bulan. Jadi kalau orang misalnya melakukan kejahatan, misalnya hanya nyopet atau mencuri itu kan proses waktunya sebentar. Dan kalau ini kan beroperasi sampai berbulan-bulan, berarti kan memang nampaknya ada celah yang mereka nikmati dan berbulan-bulan itu mereka bisa beroperasi gitu. Terbongkarnya kan ketika warga melaporkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa banyak sekali titik celah di negara kita, di negeri ini yang bisa digunakan oleh pihak-pihak asing, pihak-pihak lain untuk beroperasi dan melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal, bahkan mungkin saya kira bukan hanya di Jakarta Selatan, bisa jadi mungkin di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat mungkin. Kalau lihat modusnya seperti itu menggunakan rumah-rumah, kemudian mereka tertutup, jarang dikontrol. Saya pikir wow, di negeri ini banyak sekali tuh perumahan yang kosong, apalagi kita lihat bangunan apartemen-apartemen yang begitu banyak, banyak juga yang kosong dan kemudian ada juga pulau-pulau di atas Jakarta itu eh, begitu banyak dibangun. Saya pikir itu titik-titik celah yang mereka baca dan mereka bisa eh, hitung dan memanfaatkan dengan potensi di negeri ini yang cukup besar dan mereka juga memandang bahwa potensi itu bisa dilaksanakan untuk bisnis penipuan. Bukan Iya, sekedar keamanan yang apa terinterupsi ataupun dimasuki atau dibobol, tetapi juga ada faktor komunikasi dan digital kita yang apa masih kebobolan.
Saya pikir kalau digitalnya bagus, pasti terpantau itu aktivitas-aktivitas lain. Cuma kan memang persoalan kita kan aparat kita untuk digitalnya bukan mantau-mantau yang warga negara asing dan seterusnya, malah memantau istilah radikal, radikul gitu. Jadi ini justru meleset dari pusat perhatian mereka. Jadi kenapa Indonesia dipilih? Saya pikir ada dua hal itu. Potensinya besar, celahnya ada dan tentu bisa dilaksanakan. Itu Kang Nanang. Ya, baik Bung Wahyudi, apakah ada indikasi keterlibatan orang Indonesia di dalam ya kasus ini, Bung? Ya kalau keterlibatan itu mungkin harus dibuktikan ya, tetapi kalau orang luar tentu sulit melakukan itu duluan. Pasti ada akses orang dalam duluan atau orang dalam negeri duluan. Baik itu warga negara eh, luar, warga negara asing yang sudah berdomisili agak lama di sini atau sudah melakukan praktek atau modus yang sudah lama, ataupun memang bekerjasama dengan warga negara Indonesia. Tetapi kalau kita apa lihat kondisinya, tentu akan ada yang membantu. Kalau tanpa dibantu tentu tidak mudah mereka menjalankan operasinya. Nah, siapa yang membantu menjalankan operasi itu tentu orang yang bisa membantu. Orang yang bisa membantu tentu orang yang punya apa jaringan yang lebih luas, punya kewenangan yang lebih besar, punya kekuatan yang lebih besar. Jadi ini yang menurut saya kenapa bisa saja orang dalam negeri maupun aparatnya ikut menjadi membantu mereka. Ya tentu iming-imingnya adalah uang ataupun kekayaan yang mereka berikan. Dan kita tahu bahwa orang di negeri kita masih banyak yang hidup dalam kondisi kesulitan, kondisi kemiskinan, dan juga termasuk maaf aparat kita juga kan dalam hal ini masih juga suka juga dengan uang dan seterusnya. Nah, kalau yang pelakunya tadi orang-orang dari eh, Tiongkok atau Cina, eh, ya kita bisa melihat bahwa Cina itu dulu bertahan, membangun pertahanan supaya tidak dibobol oleh eh, negara lain ataupun bangsa lain. Mereka sampai membangun tembok Cina itu. Nah, itu catatan sejarah kita lihat. Tembok Cina itu kan dibangun untuk melindungi warganya, negara Cina itu, dari serangan suku-suku lain atau bangsa lain. Dan eh, kenapa dengan tembok yang begitu besar itu tidak mungkin dibobol, ternyata suatu saat bisa dibobol, itu karena bukan karena temboknya diruntuhkan, tetapi karena penjaga-penjaga tembok itu yang mereka suap. Dan saya pikir itu mungkin juga dipraktekkan di negeri ini dengan aparat-aparat yang menjaga baik di instansi-instansi terkait, baik juga di warga-warga yang ada di lokal. Itu bisa saja mereka praktekkan itu untuk tidak harus membobol temboknya, tetapi mereka membobol SDM-nya atau orang-orangnya disuap sehingga mereka bisa masuk dan beroperasi. Saya pikir ini tidak mungkin operasi mereka itu bisa berlangsung dengan lama di suatu negeri, termasuk di negeri ini, kalau mereka tidak ada bantuan dari orang setempat, orang lokal, atau aparat setempat, atau bahkan eh, bantuan yang lebih besar lagi, baik dari segi kewenangan maupun dari segi kekuasaannya. Jadi kalau kita menghitung eh, kejadian-kejadian yang ada, menunjukkan negara kita sangat lemah dalam konteks menjaga kedaulatan, menjaga hak-hak warganya, dan menjaga aparatnya untuk tidak mudah di bahasanya diiming-imingi untuk bisa seperti yang tadi dipraktekkan di negeri Cina, bahwa mereka tidak harus membobol temboknya atau meruntuhkan temboknya, tapi cukup menyuap penjaga pintunya selesai. Jadi mereka bisa masuk dan operasi di dalam dan bahkan bisa bekerja sama untuk mengambil harta yang ada di dalam negeri tersebut. Saya pikir ini praktek ini tidak menutup kemungkinan itu terjadi di berbagai daerah, bukan hanya yang ada di Jakarta Selatan. Kalau kita lihat hari ini yang terbongkar karena dilaporin oleh warga di Jakarta Selatan, mungkin
di daerah-daerah lain perlu diperhatikan kembali. Saya pikir aparat kita harus mulai bergerak untuk mengecek kembali dan juga masyarakat kita harus lebih peduli apakah ada praktek-praktek kejahatan oleh warga negara asing yang dibantu oleh warga lokal maupun di-backingin oleh aparat. Itu Kang Nanang. Ya, Bung Wahyudi, bagaimana seharusnya sistem yang efektif, termasuk sistem deteksi, pengawasan terhadap warga negara asing yang dikhawatirkan mereka melakukan penyalahgunaan izin tinggal, termasuk melakukan scamming ini, Bung Wahyudi. Ya, kalau saya sebenarnya nggak ragu ya dengan apa aparat kita. Kalaupun mereka mungkin tidak optimal, kita tinggal latih kembali keterampilannya, ditingkatkan, kemudian alat-alatnya dan sarana prasarana ditingkatkan, baik itu alat komunikasinya, alat apa eh, eh, detek- deteksinya dan seterusnya, pokoknya semua yang menunjang itu ditingkatkan. Aparatnya juga dilatih, ditingkatkan, dan saya pikir negeri ini banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terampil untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan itu dan pengawasan itu. Oleh karenanya, ketika itu jalan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah apakah praktek istilahnya menyuap ataupun menggunakan aparat itu masih berjalan atau tidak dalam konteks itu. Kalau dia bisa disuap, pasti keterampilan yang ada jadi tidak bermanfaat karena tentu secara moral dia tidak akan menggunakan dengan baik. Jadi dari segi kualitas aparat, dari segi sarana, saya tidak ragu negeri ini mampu untuk menyiapkan sarana prasarana dan membentuk SDM. Tinggal persoalan berikut adalah secara moral. Mungkin tidak aparat-aparat kita itu mau diajak kerjasama atau bahkan membantu atau pura-pura tidak tahu dengan praktek-praktek yang ada di luar itu. Dan ini menjadi PR besar, saya pikir. Nah, yang faktor berikut adalah selain sarana prasarana termasuk juga aparatnya, saya pikir perangkat hukum dan undang-undangnya juga harus diperkuat gitu. Nah, ini kembali lagi nanti persoalan berikutnya adalah di eh, para pembentuk undang-undang di DPR dan di kementerian, apakah mereka mau memang ingin melindungi negeri ini dan bertindak tegas dan keras kepada warga negara lain yang melakukan tindak kriminal di sini. Dan itu saya pikir bisa terjadi kalau memang ada keinginan bersama. Dan yang keempat, saya pikir yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi publik. Masyarakat saya pikir penting untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dan terus berpartisipasi untuk memantau dan ikut mendorong. Artinya ada kepedulian lah. Kita tahu bahwa memang tugas itu tugas aparat, tetapi tentu di lingkungan kita masing-masing punya kepedulian yang ada. Dan kalau memang ada fungsi RT RW dan seterusnya dijalankan. Dan kita tahu kan yang di Jakarta Selatan ini kan karena aktifnya RT RW itu yang dia akhirnya melapor. Dan saya pikir kalau aparat hari ini mungkin agak tidak konsentrasi dalam melindungi warga dan melihat gejala-gejala kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara asing, mulai saat ini fokuslah ke sana dan tidak lagi fokus untuk memata-matai atau menginteli warganya sendiri dengan dalih isu radikal, radikul, isu ya intoleran dan toleran. Saya pikir itu bukan fokusnya di situ. Jadi jangan sampai aparat kita sarana-sarana semua digunakan justru untuk memata-matai sesama anak negeri ini dan malah yang harus dimata-matai harus diawasi justru tidak terawasi gara-gara sibuk membahas radikal, radikul, memata-matai warga sendiri. Justru warga negara asing tidak dipantau dengan serius, akhirnya banyak yang lolos dan melakukan tindak kriminal seperti ini. Begitu Kang Nanang. Ya, baik, Bung Wahidi. Lantas kira-kira nanti langkah konkret seperti apa yang semestinya ditempuh oleh pemerintah agar Indonesia tidak menjadi surga, surga yang aman bagi para ini ya, para komplotan atau jaringan kejahatan internasional ini atau transnasional ini. Dan sejauh mana diplomasi dengan Tiongkok akan dilibatkan dalam penanganan kasus ini, Bung Wahyudi?
Yang pertama harus ada political will dari pemimpin kita atau dari eh, penanggung jawab negeri ini, terutama presiden dan jajarannya. Harus ada political will. Jadi memang harus sudah saatnya melakukan kontrol yang kuat, mengerahkan aparat, sumber daya, dan juga sarana yang ada untuk menjaga negeri ini dari infiltrasi maupun masuknya warga negara asing yang melakukan tindak pidana atau melakukan kriminal di dalam negeri ini. Nah, harus ada itu dulu political will itu. Nah, kalau tidak ada masih sibuk dengan isu radikal, radikul, akhirnya yang isu penjagaan keamanan dan juga melindungi negeri ini dari infiltrasi warga asing, justru negara lain justru dibebasin atau justru tidak dipandang serius. Saya pikir ini dulu political will ini harus ada. Nah, kalau sudah ada political will, maka setelah itu harus memberikan perhatian kepada sarana yang digunakan, memberikan perhatian kepada keterampilan. Jadi kalau dia sudah terampil, dikasih sarana yang canggih untuk mengantisipasi itu. Ya tentu jangan untuk menginteli, untuk mengawasi warga sendiri. Justru warga negara asing itu yang harus diperhatikan betul. Justru mereka yang berpeluang untuk menghancurkan negeri ini atau bahkan beroperasi melakukan tindak kejahatan di negeri ini. Jadi setelah SDM-nya disiapkan, sarana prasarana atau SDA-nya dilengkapi, saya pikir tinggal controlling yang kuat dari pemerintah, dari penguasa untuk mengontrol mereka. Dan juga terakhir adalah partisipasi publik, kontrol publik untuk ikut memantau dan mengoreksi penguasa ataupun aparat yang mungkin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka harus diawasi juga oleh publik. Dan ini kalau dilakukan, saya pikir akan bisa menekan tindak kriminal dan minimal mempersempit ruang gerak kejahatan internasional itu. Dan apakah perlu melibatkan negara asing? Saya pikir kita perlu melakukan kerjasama itu dan tentu harus membuat sejenis MOU ataupun sejenis kesepakatan untuk memang menindak tegas. Sehingga apa yang mereka lakukan jika melakukan tindak kriminal di sini langsung dideportasi atau memang kalau memang itu kriminal yang harus dihukum di negeri ini ya harus dihukum. Kalau mereka menyelundupkan narkoba ya ditindak di sini. Kalau dia melakukan kejahatan penipuan di sini ya tindak lagi di sini, gitu. Jadi nanti harus ada kerjasama itu dan harus didukung oleh Cina yang mereka mau kerjasama untuk menindak warga-warga mereka yang melakukan tindak kejahatan di negeri ini. Saya pikir itu harus dilakukan dan dinegosiasikan dengan baik. Dan kalau itu bisa berjalan, ini menjadi langkah positif untuk menjaga dan melindungi negeri ini dari infiltrasi warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan di negeri ini. Jadi yang paling penting itu kemudian harus dilengkapi juga moralitas negeri ini harus ditingkatkan, baik dari segi aparatnya maupun masyarakatnya, bahwa jangan sampai hanya gara-gara diajak kerjasama oleh warga negara asing, kemudian diberikan sedikit harta, tetapi mengorbankan kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional kita atau kepentingan rakyat kita. Ini yang menjadi tantangan besar buat aparat pemegang kekuasaan dan juga rakyat kita yang memang dalam kondisi hari ini tidak baik-baik saja. Mungkin itu Kang Nanang. Baik, terima kasih Bung Wahidi atas pemaparannya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu, ya, manfaat, dan tentu saja kita bisa menjaga negeri kita ini dari segala macam mara bahaya dari luar maupun dari dalam. Terima kasih, semoga Bung Wahidi sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Baiklah ya. pemirsa kabar petang yang dirahmati Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.